Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu saudara sedaya rahimakumullah. Monggo kita merasakan bagian akhir dari surat Al-Qamar. Akhir dari surat Al-Qamar ini menjelaskan tentang ketetapan Allah terhadap orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Wa ma, dan tidaklah amruna, perintah kami, illa kecuali wahidatun, satu sekali, kalamhim bil basar, seperti atau secepat kejapan bil basori, dengan pandangan mata. Jadi kalau Allah memerintahkan sesuatu, ini perintah Allah langsung terjadi. Kun fayakun. Tapi yang kita lihat hari ini, tanaman yang tumbuh itu dengan proses supaya kita bisa mendapatkan ilmu darinya. Ya. Jadi Allah kalau menghendaki, pasti kehendaknya akan terjadi. Pasti ini nggih. Tapi kalau kita manusia punya keterbatasan, tidak semua yang kita inginkan dapat terwujudkan. Tapi kalau Allah menghendaki, semua pasti akan terjadi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad ahlakna, dan sungguh telah kami binasakan, asya'akum, orang-orang yang serupa dengan kalian. Fahal min muddakir, maka adakah dari orang yang memikirkan. Ayat ini menjelaskan supaya orang kafir, orang musyrik itu tahu diri bahwa penolakan mereka terhadap Rasul-Rasul Allah, penolakan mereka terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah, ini akan berdampak seperti orang-orang terdahulu. Bagaimana orang yang terdahulu? Mereka telah dibinasakan oleh Allah, seperti kaum Ad, kaum Samud, ya. Juga penduduk Mesir yang mendukung Fir'aun, mereka telah dibinasakan di dalam Laut Merah. Ini sebagai peringatan bahwasanya orang kafir, orang musyrik di Mekah pun bisa terjadi seperti itu. Ya, ini suatu pemberitahuan orang-orang terdahulu telah dibinasakan oleh Allah, yang mengingkari ajaran Rasulullah telah dilaknat oleh Allah. Wa kullu syai'in, dan tiap-tiap sesuatu, fa'aluhu, telah mereka kerjakannya, fiz zubur, di dalam kitab-kitab. Maksudnya semua yang dilakukan oleh manusia itu telah tercatat di dalam kitab. Jadi tidak hanya orang kafir dan musyrik saja, semua yang dilakukan oleh manusia ini semuanya dicatat oleh Allah
di dalam kitab, ya. Dengan cara Allah telah mengutus malaikat pencatat kebaikan dan pencatat amal yang buruk, malaikat Raqib dan Atid. Maka disebutkan dalam surat Qaf ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan yang keluar dari lisan seseorang kecuali ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid. Mula ucapan kula njenengan kedah dipun reksa, jangan sampai sekedar bicara. Pembicaraan kita direkam, ditulis, disimpan dalam sebuah kitab yang nanti akan diminta pertanggungjawaban. Niki nggih, dados ucapane tiang-tiang kafir, tiang musyrik nggih kula panjenengan sedaya menika dipun catet melalui utusan Allah, yaitu malaikat Raqib dan Atid, yang kemudian disimpan dalam sebuah buku catatan. Ini tidak sulit, teknologi manusia saja bisa melakukan seperti ini. Kados kula njenengan nggadahi HP, aktivitas kita mungkin sedang menulis di WA, niku server yang menampung semua aktivitas ini dapat mengetahui. Meskipun kula njenengan hapus tadi di pusat servernya sana, itu dapat diketahui. Itu teknologi manusia, ya. Apalagi Allah yang Maha Kuasa, maka tidak sulit untuk mencatat seluruh percakapan umat manusia. Mula kula njenengan kedah saged njagi lesanipun. Rasulullah menyampaikan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia dari ancaman azab Allah di neraka tergantung bagaimana ia menjaga lisan. Wa kullu shaghirin wa kabiri mustator. Wa kullu shaghirin, dan tiap atau segala shaghirin yang kecil, wa kabirin dan yang besar, mustatorun tertulis. Ucapan sak kecap dan itu baik tertulis. Ucapan sak kecap saja kalau itu buruk pun tertulis. Apalagi yang berkepanjangan. Ucapan yang terus-menerus kita keluarkan dari lisan ini yang banyak, yang besar juga tertulis. Mula niki kula njenengan nggih ingkang sampun-sampun dari ucapan kita yang tidak baik, segeralah mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, selama ini tutur kata saya yang tidak baik, sengaja maupun tidak, ya, besar maupun kecil, kami mohon untuk diampuni semua dosa-dosa ucapan kami. Kula njenengan menawi wudu nggih ngoten, berkumur-kumur wudu, niatkanlah bahwa berkumur-kumur ini untuk membersihkan dosa-dosa lisan kita. Dan itu sehingga semakin sering kita berwudu, dengan berkumur di awal wudu ini sunnah hukumnya, kita akan membersihkan dosa-dosa dari ucapan. Niki yang kecil ditulis, yang besar pun demikian. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannati wa nahar, dalam surga, kebun-kebun, wan nahari, dan sungai-sungai. Jadi orang yang bertakwa, orang yang mentaati Allah, itu dijanjikan Allah pasti akan masuk surga. Mula niki monggo kula panjenengan tugase napa?
menyempurnakan ketakwaan kita. Kula jenengan pun takwa, tapi tingkatan takwa kita perlu disempurnakan. Kula jenengan salat, kersa ngaji, infak sedekah, nggih. Kemudian berpuasa, berakhlak yang baik, itu adalah segenap unsur-unsur ketakwaan. Kalau kita lebih meningkatkannya menjadi sempurna takwa itu, maka Allah janjikan surga. Bukan hanya di akhirat surga niki. Kula jenengan bertakwa itu di dunia sudah merasakan kebahagiaan. Ya, contohnya nek kula jenengan zikir, mengingat Allah, ketahuilah semua yang terjadi telah ditetapkan Allah. Maka ketika kita mendapat musibah, kita akan menjadi sabar karena itu ujian cobaan dari Allah. Ketika mendapat nikmat, kita akan syukur karena diberikan karunia oleh Allah. Lho niku nek zikir dipun lampahi ngoten saged ndadosaken ketentraman, dan ketentraman inilah yang dimaksud dengan surga. Jadi surga itu di dunia pun wonten. Kula jenengan mentaati Allah itu pasti kita akan merasa tentram, bahagia, selamat. Ya. Kula jenengan boten melanggar aturane Gusti Allah. Allah melarang kita membunuh orang lain. Allah melarang kita minum minuman keras, makanan yang haram, dan itu semuanya kita jauhi menjadikan kita selamat. Ya. Selamat dari pengaruh-pengaruh buruk perilaku kita. Kula jenengan tidak membunuh orang sehingga kita tidak diancam orang lain. Dan ini kita tidak membunuh orang sehingga kita bebas dari hukuman kisos atau hukuman penjara. Lho niku. Dados nek kula jenengan nglampahi kesaenan, saat ini pula kita akan memperoleh balasannya berupa ya surga dunia, kita selamat dari segala macam yang tidak menyenangkan itu. Fi maq'ati sidqin 'inda malikin muqtadir. Fi maq'ati dalam tempat duduk sidqin kebenaran. Inda malikin di sisi yang maha menguasai, maharaja, muqtadirin berkuasa. Orang yang bertakwa itu dengan Allah sangatlah dekat di dunia niki. Wong sing takwa niku rumaos napa kalian Gusti Allah itu tidak ada jarak. Mula pernah dinyatakan dalam Al-Quran bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi, urat leher. Ya. Kemudian disampaikan pula innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Gusti Allah itu bersama. Bersama ini boten wonten jarak. Orang-orang yang sabar. Ya. Maka orang yang bertakwa di dunia ini dimanapun berada merasa bersama Allah sehingga hatinya tenang. Di akhirat orang bertakwa bisa melihat, memandang Allah. Allah yang maha berkuasa. Bila seseorang telah berada di surga Allah, bisa melihat, menyaksikan keagungan Allah. Lah niki nggih. Dados ini akhir dari surat Al-Qamar, penjelasannya tentang ketentuan Allah kepada orang yang kafir musyrik. Ya, penjelasan tentang segala amal ditulis oleh Allah. Orang bertakwa akan mendapatkan balasan berupa surga dan dia akan dekat bersama Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ini surganya maupun di akhirat. Ini akhir dari surat Al-Qamar nggih. Kadospun cekap mbok menawi tasih wonten pitakenan saged dipun tunda untuk disampaikan pada kesempatan yang akan datang.
Mari kita akhiri dengan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirni minhu ma nasitu wa alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma shana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Mekaten bila anggen matur wonten kirang nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.